Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 6 orang seperti pada video berikut. Kelompok kami akan mempresentasikan chapter 10 yaitu Modeling and Analysis, Heuristic Search Method and Simulation. Pertama ada teknik analitik. Teknik analitik menggunakan rumus matematika untuk mendapatkan solusi optimal secara langsung atau memprediksi hasil tertentu. Teknik analitik digunakan terutama untuk pemecahan terstruktur masalah, biasanya bersifat taktis atau operasional, di bidang-bidang seperti alokasi sumber daya atau manajemen inventaris. Yang pertama ada algoritma. Teknik analitik dapat menggunakan algoritma untuk meningkatkan efisiensi pencarian. Sebuah algoritma adalah proses pencarian langkah demi langkah untuk mendapatkan solusi optimal. Yang kedua ada blind search. Dalam melakukan pencarian, deskripsi solusi yang diinginkan dapat diberikan. Ini disebut tujuan serangkaian langkah yang mungkin mengarah dari kondisi awal ke tujuan disebut pencarian. Dan yang ketiga ada pencarian heuristik. Untuk banyak aplikasi dimungkinkan untuk menemukan aturan untuk memandu proses pencarian dan mengurangi jumlah perhitungan yang diperlukan melalui heuristik. Berikut ada video cuplikan apa itu heuristik. Every day you make decisions and judgments. Sometimes you're able to think about them carefully, but other times you make them on the fly using little information. This is where heuristics come in. Heuristics are straightforward rules of thumb that we develop based on our past experiences. They're cognitive tools that help us make quick decisions or judgments. Life would be exhausting if we had to deliberate over every one of the hundreds of choices we make every day. So instead, we use our heuristics as shortcuts to make judgments about the world around us. For example, rather than spending time deciding what to wear every day, you might have some default outfits. Or when faced with a lunch menu with too many options, you may opt for what you've enjoyed in the past. Heuristics aren't about making the perfect decision or judgment, just about making one quickly. Heuristics play a role in our reasoning about the broader world, too. As an example, consider the rate of violence in the world over the past century. Is the world more or less violent in the past 20 years than previously? Heuristic reasoning might lead us to think that the world is more violent today than it has been in the past. Every day, we're confronted with images of tragedy in the news and on social media. We might reasonably assume that the world is more violent today than ever before using what's called an availability heuristic. That is, examples of violence that are so readily available, we just naturally assume the world is more violent today. But in fact, the world is more peaceful today than ever before in human history. We may hear a lot about violent events, but in terms of raw numbers, fewer people die today at the hands of other human beings than ever before. So that heuristic about how violent the world is incorrect. In fact, a slew of other heuristics can easily lead us to mistaken conclusions. And it doesn't matter how smart or well-educated you are. Anyone can place too much trust in the mental shortcuts they use to make sense of the world. Take this example. Let's say a person tests positive for a rare disease, one that only 1 in 1,000 people have. What is the likelihood that he actually has the disease? Most of us would say the likelihood is very high based on the test results alone. But what if the results were inaccurate 10% of the time? If the false positive rate is 10%, a common number in medical tests, then it is highly unlikely our patient has the disease. In fact, based on the prevalence of the disease and the test result, we can be 99% sure he doesn't have the disease. This is because the odds of getting a false positive result, 1 in 10, are much higher than the odds of actually having the disease, 1 in 1,000. But in multiple studies, physicians routinely get this wrong, overestimating the likelihood that their patient actually has the disease. Psychologists call this the representativeness heuristic. People assume an individual case is more representative than it actually is. Our political views can especially suffer from an over-reliance on heuristics. Just consider how we deal with political issues. We'll often let our political identities, and our heuristics about how right we think they are, stand in lieu of important details and information we need to have an informed viewpoint. Because our heuristics can so easily lead us to faulty conclusions, it's important to be humble about our views. In light of our fallibility, we have to do something that doesn't come easy. We must recognize that the world is an uncertain place, and that our judgments about it are often wrong.
We ought to listen to opinions we may initially consider wrong or even offensive. Our intuitions are useful, even necessary when it comes to making quick judgments about the world, but that doesn't mean they're correct. Recognizing the flawed nature of your thinking is a bold first step to challenging it. Baik, itulah tadi video dari penjelasan apa itu heuristik. Dan penjelasan untuk pengertian heuristik sendiri adalah heuristik sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata discovery, yaitu aturan keputusan yang mengatur bagaimana sebuah masalah harus dipecahkan. Biasanya heuristik dinamakan berdasarkan basis analisis yang sulit terhadap masalah. Heuristik memiliki jenis-jenis seperti berikut. Pertama, best first search, generate and test, dan Haleb-Lim. Waktu penggunaan heuristik yang pertama, input data tidak pasti atau terbatas, kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan, metode yang handal dan pasti tak tersedia, waktu komputasi untuk optimasi membutuhkan waktu yang lama. Baiklah, selanjutnya yaitu lanjutan dari kapan waktu digunakannya heuristik. Yang kelima yaitu adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi masalah-masalah yang diselesaikan seringkali dan menghabiskan waktu komputasi. Yang keenam yaitu permasalahan yang kompleks yang tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama. Dan heuristik dapat meningkatkan solusi yang tak terkomputerisasi. Dan yang terakhir yaitu di saat pemrosesan simbolik lebih banyak dilibatkan daripada proses numerik. Nah, ini adalah video type of heuristic. We make decisions and judgments every day. If we can trust someone, if we should do something or not, which route to take, how to respond to someone who is upset, the list goes on and on. If we carefully considered and analyzed every possible outcome of these decisions and judgments, we would never do anything else. Thankfully, our mind makes things easier for us by using efficient thinking strategies known as heuristics. A heuristic is a mental shortcut that helps us make decisions and judgments quickly, without having to spend a lot of time researching and analyzing information. For example, when walking down the street, you see a piano tied to a rope above the sidewalk. Without a break in stride, you would likely choose to walk around that area instead of directly underneath the piano. Your intuition would tell you that walking under the piano could be dangerous, so you make a snap judgment to walk around the danger zone. You would probably not stop and assess the entire situation or calculate the probability of the piano falling on you, or your chances of survival if that happened. You would use a heuristic to make the decision quickly and without using much mental effort. Most of the time, heuristics are extremely helpful, but they can lead to errors in judgment. There are several different categories or types of heuristics. Let's discuss three that, although useful in many situations, can lead even the most intelligent people to make dumb decisions: availability, representativeness, and base rate heuristics. Itulah type of heuristic. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan heuristik. Yang pertama yaitu menghemat waktu formulasi. Yang kedua yaitu membantu orang-orang untuk kreatif dan mengembangkan heuristik untuk masalah-masalah lain. Yang ketiga yaitu mudah dipahami, dan karena itu lebih mudah untuk diimplementasikan dan dijelaskan. Yang keempat yaitu menghemat persyaratan pemrograman komputer dan persyaratan penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan banyak solusi yang dapat diterima. Nah, yang selanjutnya yaitu keterbatasan heuristik. Ada 3. Yang pertama yaitu tidak dapat menjamin solusi optimal. Kadang-kadang batasan mengenai nilai objektif sangat buruk. Yang kedua yaitu mungkin terlalu banyak perkecualian pada aturan-aturan yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu kesalingtergantungan dari satu bagian ke sebuah sistem kadang-kadang dapat berpengaruh besar pada sistem keseluruhan. Selanjutnya yaitu algoritma genetik dan pengembangan aplikasi GA. Algoritma genetik atau GA adalah bagian dari teknik pencarian global
yang digunakan untuk menemukan perkiraan solusi untuk masalah jenis pengoptimalan yang terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan tradisional metode optimasi. Nah, algoritma genetika telah berhasil diterapkan pada berbagai macam algoritma masalah dunia nyata yang kompleks seperti perutuhan kendaraan, prediksi kebangkrutan, dan juga pencarian web. Algoritma genetik adalah bagian dari keluarga metode pembelajaran mesin di bawah kecerdasan buatan, karena mereka tidak dapat menjamin solusi yang benar-benar optimal. Genetik algoritma dianggap metode heuristik. Algoritma genetika adalah kumpulan prosedur komputasi yang secara konseptual mengikuti langkah-langkah proses biologi evaluasi. Artinya, solusi yang lebih baik dan lebih baik berkembang dari generasi sebelumnya, solusi hingga solusi optimal untuk mendekat optimal diperoleh. Algoritma genetik yang juga dikenal dengan algoritma evolusioner menunjukkan pengorganisasian diri dan adaptasi dengan cara yang sama seperti organisme biologis dengan mengikuti aturan utama evolusi, survival of the fittest. Metode ini meningkatkan solusi dengan menghasilkan keturunan, yaitu kumpulan baru solusi yang layak. Menggunakan yang terbaik, solusi generasi saat ini sebagai orang tua. Generasi keturunan tercapai melalui proses yang meniru reproduksi biologis di mana mutasi dan persilangan operator digunakan untuk memanipulasi gen dalam membangun kromosom yang lebih baru dan lebih baik. Selanjutnya yaitu terminologi algoritma. Algoritma genetik adalah prosedur yang berulang yang mempresentasikan solusi kandidatnya sebagai strong gen yang disebut kromosom dan mengukur keberlangsungan hidupnya dengan fungsi kebugaran. Fungsi kebugaran adalah ukuran dari tujuan yang ingin diperoleh, yaitu maksimum atau minimum. Seperti dalam sistem biologis, larutan kandidat bergabung untuk menghasilkan keturunan di setiap iterasi algoritmik yang disebut generasi. Keturunan itu sendiri bisa menjadi solusi kandidat dari generasi orang tua dan anak. Satu set yang terkuat bertahan menjadi orang tua yang menghasilkan keturunan pada generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu definisi singkat dari terminologi algoritma genetika. Yang pertama yaitu reproduksi. Melalui reproduksi, algoritma genetika menghasilkan generasi baru atau solusi yang berpotensi ditingkatkan dengan memilih orang tua dengan kebugaran yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu crossover. Banyak algoritma genetika menggunakan untaian simbol binar masing-masing menanggapi variabel keputusan untuk mewakili kromosom atau solusi potensial, seperti yang terjadi pada game vektor. Crossover artinya memilih posisi acak dalam string dan pertukaran segmen ke kanan atau ke kiri titik dengan yang lain ke segmen string untuk menghasilkan dua buah keturunan. Yang selanjutnya yaitu mutasi. Operator genetik ini tidak ditampilkan dalam contoh. Mutasi adalah perubahan sewenang-wenang dalam representasi kromosom. Dan yang terakhir yaitu elitisme. Aspek penting dalam algoritma genetik adalah mempertahankan beberapa solusi terbaik untuk berkembang dari generasi ke generasi. Berikut adalah video untuk algoritma genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang algoritma genetika, yang mana merupakan cabang ilmu dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Metode ini berasal dari proses evolusi yang diilustrasikan dari jerapah yang berleher panjang dengan jerapah yang berleher pendek. Proses evolusi menurut teori Darwin adalah individu yang kuat, dia yang akan bertahan hidup. Dalam algoritma genetika, terdapat beberapa macam istilah yang merupakan struktur utama dari algoritma genetika. Salah satunya adalah gen dan kromosom.
Materi selanjutnya yaitu batasan algoritma genetika. Menurut Grove and Jost pada tahun 2004, berikut ini adalah hal yang paling penting dalam keterbatasan algoritma genetika atau batasan algoritma genetika. Yang pertama yaitu tidak semua masalah dalam algoritma genetika itu dapat dibingkai atau diatasi dengan cara matematis seperti algoritma genetika permintaan. Yang kedua, pengembangan algoritma genetika dan hasilnya itu, interpretasi hasilnya itu tuh membutuhkan ahli yang memiliki keterampilan pada bidang tersebut seperti keterampilan pemrograman dan statistik atau matematika yang memenuhi teknologi algoritma genetika yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu diketahui bahwa dalam beberapa situasi gen ini itu relatif sedikit tinggi. Namun ini tuh menyebabkan ketidakoptimalan pada situasi itu. Mungkin ini tuh mendominasi populasi atau menyebabkan menyatunya algoritma genetika itu pada maksimum pada tingkat lokal. Ketika populasi ini telah berkumpul, kemampuan algoritma genetika itu terus mencari solusi yang lebih baik secara efektif, yaitu dengan cara dieliminasi. Selanjutnya, kebanyakan algoritma genetika ini mengandalkan generator bilangan acak yang menghasilkan perbedaan hasil setiap kali model dijalankan. Meskipun ada kemungkinan besar konsistensi di antara mereka ini itu mungkin berbeda, gitu. Hasilnya itu mungkin berbeda. Selanjutnya yaitu menemukan variabel yang baik yang bisa bekerja untuk masalah dalam algoritma genetika itu sulit gitu. Memperoleh datanya itu untuk mengisi variabel itu sama-sama saling ketergantungan. Terakhir yaitu memilih metode untuk mengembangkan sistem ini itu membutuhkan pemikiran dan evaluasi. Jika kisaran solusi ini mungkin agak kecil gitu kemungkinan solusinya itu, algoritma genetika ini juga akan dengan solusi yang kecil tadi itu, dengan algoritma solusi itu dapat ditemukan secara cepat gitu. Ketika evaluasi berlalu dengan cepat, maka solusi tadi itu bisa dihasilkan, tapi kehilangan solusi ini itu cukup besar juga. Kemungkinan kehilangan solusi ini cukup besar. Bahasan selanjutnya yaitu aplikasi algoritma genetika. Aplikasi algoritma genetika itu adalah jenis pembelajaran mesin untuk mempresentasikan dan memecahkan kompleks masalah atau masalah yang sangat rumit dan kompleks gitu. Algoritma genetika ini tuh menyediakan satu set heuristik pencarian domain independen yang efisien untuk file spektrum aplikasi yang luas, termasuk aplikasi itu sendiri gitu. Dalam penyediaan algoritma genetika itu kan tadi kan ada file spektrum yang luas. Nah, ini itu ada yang termasuk dari file spektrum aplikasi ini. Yang pertama yaitu kontrol proses dinamis, induksi pengoptimalan aturan, penemuan topologi konektivitas baru, misalnya koneksi komputasi saraf, neural design jaringan. Selanjutnya yaitu simulasi model biologis perilaku dan evolusi. Selanjutnya desain struktur teknik yang kompleks, pengenalan pola, penjadwalan, transportasi dan rute, tata letak dan desain sirkuit, telekomunikasi, masalah berbasis grafik. Algoritma genetika ini menafsirkan atau menerjemahkan informasi yang didapatnya itu agar bisa digunakan untuk menolak solusi yang lebih rendah dan mengumpulkan solusi yang lebih baik. Dengan demikian, algoritma ini itu cocok untuk pemrosesan paralel. Karena inti dari algoritma genetika itu cukup sederhana, tidak sulit untuk menulis kode komputer. Karena algoritma genetika itu tidak harus
menulis kode-kode komputer gitu untuk pengimplementasiannya. Beberapa kode dalam algoritma genetika itu bisa kalian gunakan secara gratis dengan menggunakan paket software yang tersedia. Nowadays, scientists and engineers have huge volumes of information at their fingertips. Whilst this is extremely beneficial, it has its problems. When there are questions to be answered, how can they find the solutions amongst all of the data? The old approach would be to search through it all. The new approach is an evolutionary algorithm. An algorithm is a list of step-by-step instructions for the computer to solve problems. This algorithm is used to improve a variety of things, from fuel efficiency in airplanes to trading strategies. For example, with airplanes, evolutionary algorithm optimizes the shape, minimizes wing weight, and maximizes fuel weight to improve the overall efficiency of the airplane. This algorithm is based on evolution in nature and is a fast way to find a good solution without checking every possibility. To show how this algorithm works, let's say we want our computer to generate a creature which can walk the furthest. First, an initial population is randomly generated. Each individual has its own characteristics. We make the creatures walk and calculate the distance traveled for each of them. We then randomly select 2 creatures that perform well, generating a new creature. In the mating process, the child gets some characteristics from one parent and some from the other. A random mutation occurs, which slightly changes some of these characteristics. Using this process with several creatures, the next generation is created. The whole process is repeated multiple times. After each generation, the average distance traveled increases because good characteristics are becoming more common. The evolution stops when there is no significant increase in average distance traveled by the creatures between 2 generations. We can assume that the optimal solution is found. In conclusion, although evolutionary algorithm doesn't check every possibility, Bahasan selanjutnya yaitu simulasi. Apa sih itu simulasi? Simulasi adalah penampakan realitas. Dalam MSS, simulasi adalah teknik untuk melakukan eksperimen, misalnya analisis bagaimana jika gitu. Berandai-andai analisis bagaimana jika gini gitu. Dengan komputer pada model sistem manajemen. Biasanya, situasi pengambilan keputusan yang nyata melibatkan beberapa hal yang acak. Karena di SS menangani situasi semi struktur atau tidak terstruktur. Nyatanya itu situasi yang kompleks yang mungkin tidak dapat ditangani dengan mudah. Nah, oleh karena itu seringkali hal-hal itu dapat ditangani dengan simulasi gitu. Simulasi adalah salah satu metode dalam DSS yang paling umum digunakan. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai keuntungan dan kerugian dari simulasi. Yang pertama, teorinya itu cukup lugas. Yang dimaksud cukup lugas di sini adalah teorinya ini langsung menjelaskan tentang inti dari si simulasi itu sendiri tanpa bertele-tele. Yang kedua, banyaknya waktu komprehensi yang dapat dicapai. Dengan cepat memberi manajer beberapa merasakan dampak jangka panjang CI hingga 10 tahun dari banyak kebijakan. Yang ketiga, ada simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Hal ini memungkinkan manajer untuk berpose pertanyaan bagaimana jika manajer dapat menggunakan pendekatan coba-coba untuk memecahkan masalah dan dapat melakukan lebih cepat dengan biaya yang lebih sedikit, lebih akurat, dan resiko lebih kecil. Yang keempat, seorang manajer dapat bereksperimen untuk menentukan variabel keputusan mana dan bagian mana lingkungan yang sangat penting dengan alternatif yang berbeda. Yang kelima,
Model simulasi yang akurat membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang masalah tersebut, memaksa pembuatan MSS untuk terus berinteraksi dengan manajer. Yang keenam, model dibangun dari perspektif manajer. Maksudnya di sini adalah manajer itu sendiri yang membangun sebuah model simulasi. Jadi semuanya akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajer tersebut. Yang ketujuh, ada model simulasi dibuat untuk satu masalah tertentu dan biasanya tidak dapat diselesaikan ada masalah lain. Yang kedelapan, simulasi dapat menangani berbagai jenis masalah yang sangat luas, seperti inventory dan kepegawaian. Berikut adalah video penggambaran tentang models dan simulation in engineering. Imagine living in a world that doesn't yet exist. In this world, you are the creator, and the only limit to creation is your imagination. Similarly, in engineering, models and simulations are made through the engineer's imagination and design that is created. They create models and simulations to bring their design to life before they are produced. There are 3 types of models, which include physical, mathematical, and process models. A physical model is a model that is made to have the same look and feel as the actual product. A mathematical model is one that uses numbers and relationships to describe parts of a product. Lastly, a process model is one that describes steps that need to be performed to accomplish a specific task. Similar to models, simulations are grouped into 3 main categories, which are live, virtual, and constructive simulations. A live simulation is one that uses real people utilizing real systems to model a design. An example of a live simulation would be firefighters or military personnel training for their jobs. They would be using real equipment to simulate live situations. A virtual simulation is one in which real people use and operate simulated systems to perform real tasks. Pilots use flight simulators for their career training, in which they can experience what it might be like to fly a real plane. Lastly, constructive simulations are ones that utilize simulated people and simulated situations. These simulations are created by real people and can show us what may happen in live and real situations. For example, if an engineer wanted to test the safety of equipment, they may choose to use constructive simulations. This would allow testing to take place on the equipment and fixes to be made before the equipment is produced. It would also keep people safe. Simulation is being used or has been used almost anywhere you look. It allows product designs and real-life situations to be tested and improved, keeps costs down on product design and implementation, and keeps people safe. From the designs of airplanes, video games, and cars, modeling and design is used in a wide variety of fields. No matter what's your interest, there is a place in the designed world for you. Kedelapan, simulasi secara umum dapat mencakup kompleksitas masalah yang sebenarnya. Penyederhanaan tidak perlu. Simulasi secara otomatis menghasilkan banyak ukuran kinerja yang penting. Yang ke-10, ada simulasi seringkali merupakan satu-satunya metode permodelan DSS yang dapat dilakukan ditangani secara relatif masalah tidak terstruktur. Yang ke-11, beberapa paket simulasi yang relatif mudah digunakan tersedia. Ini termasuk paket spreadsheet tambahan, pengaruh diagram, perangkat lunak, paket berbasis, dan visual sistem simulasi interaktif akan dibahas segera. Dan berikut adalah kekurangan dari metode simulasi ini. Yang pertama, solusi yang optimal tidak dapat dijamin, tetapi solusi yang relatif baik umumnya dijamin ditemukan. Maksudnya di sini solusi yang terbaik tidak dapat dijamin ditemukan menggunakan simulasi model ini, tetapi solusi yang relatif baik umumnya dapat ditemukan. Konstruksi model simulasi dapat menjadi proses yang lambat dan mahal. Meskipun lebih baru, sistem pemodelan lebih mudah digunakan dari sebelumnya. Yang ketiga, solusi dan kesimpulan dari studi simulasi biasanya tidak dapat dialihkan ke masalah lain, karena model tersebut memasukkan faktor masalah yang unik.
Yang keempat, simulasi terkadang begitu mudah untuk menjelaskan kepada manajer bahwa metode analitik adalah sering terlewatkan. Yang kelima, perangkat lunak simulasi terkadang memerlukan keahlian khusus karena kompleksitasnya model solusi formal. Maksudnya di sini adalah orang biasa tidak dapat melakukan simulasi menggunakan metode ini karena dia membutuhkan ahli di bidang ini. Baiklah, ini adalah video tentang simulasi metode. Chapter 16, Simulation Methods. Let's look right at the learning objectives. We're going to do lots of describing and lots of explaining. Basic steps of Monte Carlo, describe sampling error, explain how to use antithetic and control variates. We'll look at the benefits of reusing sets of random number draws. We'll talk about bootstrapping. We'll describe pseudo-random number generating, and then we'll talk about some disadvantages. So let's go ahead and get started with Monte Carlo simulation. I mean, this is really kind of a cool thing because what it does is it accesses computer power to try to make predictions of what's going to happen sometime in the future. And so notice the definition that I have there. It involves creating a model. It could be an index, it could be a commodity, it could be anything. And each of those paths is going to have an associated payoff. So you discount those back and take the average to get the option price. You can also do this with macroeconomic variables like inflation or interest rates changes or GDP changes to try to estimate what's going to happen with Fed decisions or what's going to happen to the macro economy or oil prices. And then this is probably most important for financial risk managers conducting stress tests. I mean, financial institutions, they do this all the time. They run these Monte Carlo simulations. Sometimes it takes all night long to run these because they're doing this over and over again. There's so many different variables. I mean, think about the balance sheet for a financial institution. On the left-hand side, you have all the assets, right? On the right-hand side, you have all the liabilities. And so those liabilities, Monte Carlo simulation is the resultant volatility or variance or standard deviation of all of these possible outcomes. So remember when we talked about simple linear regression, we did that method of the ordinary least squares. And what we were trying to do was minimize the distance between the line and each one of those observations and predictions, whether we were above the line or below the line. Well, Monte Carlo, it's a similar kind of a process as the ordinary least square. I'll mention that in another slide or two. So we simultaneously simulate a parallel path using those already generated numbers. Now, here's the cool thing about this, is that because you are using these complement set of numbers, the correlation coefficient between those two is going to be negative. And we know from our conversations back in portfolio diversification that if the correlation coefficient is 0 or negative, then the volatility or the standard deviation of the portfolio falls. So that same application of the importance of covariance or correlation holds true here. Let's do just a little bit of math. And then in that bottom blue box, I'll tell you a little bit more about that negative covariance. So, all right, so what we're going to do is we're going to use the same numerical procedure to value both A and B, even though we already know the value of B. All right, if the estimation errors are unbiased and highly correlated, then that technique enables us to produce a better estimate on an individual security or an individual index. And the only difference is the time to expiration. So we might have a 1 month option, we might have a 3 month option, a 6 month, and a 12 month option. All right, so what we can do then is we can use the data for the 1 month option to help us price the 3 month. Now here's an example. Let's suppose that we've got this regression equation where y is equal to ay
And remember, here we got I plus 1 and then I, so it's the next step, right? The next draw, so to speak, plus some increment, we'll note that as C. And then what we're going to do is we're going to divide that y I plus 1 by m to get the remainder. All right, so there are t random draws that initial value is y sub 0, and that's called C, and then the multiplier is the A, and the increment is noted as C. So what we're doing here is we're going to really just think about this. Start at some number 0 and or 10 or 100, whatever it is, and then you just got to try to go up incrementally, whatever that is, and it depends on the remainder. So that modulo, remember that's the remainder of dividing two numbers. Now, those first few generated variables are always going to be heavily affected by the choice of the seed data. Selanjutnya adalah jenis simulasi. Jenis simulasi terdapat 4, yaitu simulasi probabilistik, simulasi Monte Carlo, simulasi kejadian diskrit, dan simulasi visual. Simulasi probabilistik. Dalam simulasi probabilistik, satu atau lebih independen variabel, misalnya permintaan dalam masalah inventaris, bersifat probabilistik, distribusi diskrit, distribusi berkelanjutan. Simulasi Monte Carlo. Metode simulasi paling umum untuk keputusan bisnis masalahnya adalah simulasi Monte Carlo. Metode ini biasanya dimulai dengan membangun model dari masalah keputusan tanpa harus mempertimbangkan ketidakpastian variabel apapun. Simulasi kejadian diskrit mengacu pada pembangunan model sistem tempat interaksi antara entitas yang berbeda dipelajari. Contoh paling sederhana dari ini adalah toko yang terdiri dari sebuah server dan pelanggan. Selanjutnya adalah simulasi visual. Tampilan grafis hasil komputerisasi yang mungkin termasuk animasi adalah salah satu perkembangan paling sukses dalam interaksi komputer manusia dan pemecahan masalah. Kami menjelaskan ini di bagian selanjutnya. Baiklah, itu adalah penjelasan sedikit tentang visual modeling tadi.
Dah. Dan save.